Di modul yang pertama ini kita mempelajari bagaimana peranan jaringan komputer ini ya saat ini itu seperti apa ya. Bisa dikatakan bahwa jaringan komputer saat ini bisa mengubah pola pikir kita, pola aktivitas kita gitu ya. Nah, untuk cakupannya apa saja kan kayak gitu ya. Jadi di topik kali ini kita pertama mempelajari terkait dengan keberadaan jaringan itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari itu apa saja ya. Termasuk kita belajar seperti ini ya. Semuanya menggunakan jaringan gitu ya. Dan tentu butuh pakai data kan kayak gitu ya. Kemudian komponen jaringan ya. Di sini ada end device, ya ada komputer, laptop, ada router, switch. Nah, itu adalah perangkat-perangkat jaringan. Kemudian representasi jaringan ya. Jadi kalau secara fisik laptop ya modelnya seperti itu. Nah, dalam topologi itu router itu logonya seperti apa? Sorry, ikonnya seperti apa? Switch ikonnya seperti apa? Nah, itu ya. Ini penting sekali ya. Jadi ini sangat penting ketika kita melakukan desain ya, khususnya pada semester 6. Nah, itu saya minta untuk mendesain jaringan gitu ya, sebagai arsitektur jaringan. Kemudian cakupan berikutnya adalah tipe-tipe jaringan ya, secara umum seperti apa ya. Implementasinya, cakupannya seberapa luas kan kayak gitu ya. Dan itu kaitannya dengan untuk di rumah, di small office atau home office, kemudian juga kantor-kantor yang besar gitu ya. Kemudian juga tipe-tipe dari internet connection ya. Tentu kita dalam aktivitas seperti ini kita berlangganan internet dari provider, entah itu menggunakan DSL, menggunakan kabel fiber optik atau FTTH, menggunakan satelit dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga untuk memastikan jaringan reliable bisa diandalkan. Ini dikatakan bagus itu seperti apa sih? Nah, ini ada 4 dasar yang kita butuhkan, gitu ya. Kemudian kita membahas terkait dengan tren jaringan saat ini ya. Saat ini apa ada istilahnya namanya bring your own device ya. Jadi semuanya itu ya dalam genggaman gitu ya. Apapun aktivitas kita gitu ya. Kemudian network security ini terkait dengan pengamanan jaringan ya ibaratnya ya kan kalau rumah ya umumnya ada tembok, ada pintu, ada jendela gitu ya. Nah, jadi network security ini meningkatkan ya dari umumnya jaringan itu seperti itu ditingkatkan ada keamanannya. Kalau rumah ya dikasih grendel, dikasih tralis gitu ya, itu adalah bentuk dari pengamanan. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan IT profesional. Nah, ini kita pengennya nanti ke arah mana, kita pengen sertifikasi apa, yang kita butuhkan apa. Nah, ini kita sampaikan di slide ini gitu ya. Oke, kita lanjut terkait dengan network affect our lives ya. Jadi bisa dikatakan kita berkomunikasi ya. Kita bertemu ini kan tentu ada proses komunikasi ya. Saya berbicara, kalian menjawab, pertanyaan saya itu adalah bentuk dari komunikasi. Nah, komunikasi ini diibaratkan seperti halnya pentingnya keberadaan air, kemudian juga makanan gitu ya. Nah, kita tanpa makanan bisa nggak hidup? Masih bisa ya, tapi kalau konteksnya tidak ada air, nah ini bisa dikatakan makhluk hidup itu akan mati termasuk kita ya. Karena bisa ada sebuah pesan ya bahwa setiap yang hidup itu pasti mati gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa komunikasi ini sangat penting sekali ya, diibaratkan itu air gitu ya. Nah, di Cisco Networking Academy ini mencoba membuat terobosan itu ya. Bagaimana cara kita belajar itu memberikan dampak manfaat kepada diri kita maupun lingkungan sekitar ataupun secara luas ya di negara kita ataupun di dunia gitu ya. Maka penting sekali kita membekali itu pengetahuan jaringan ini ya. Kalau kita suka bekerja di bidang jaringan gitu ya. Nah, harapannya kita bisa memberikan dampak manfaat. Kemudian Anda bisa melihat pada gambar ini ya. Apa yang ada di benak kalian? Ya. Kira-kira dua orang ini mau ngapain kan gitu ya. Ya, secara aktivitas bahwa kita belajar itu mungkin
seperti yang terjadi pada orang-orang tua kita, khususnya orang tua saya ya. Tidak terfikirkan kita bisa belajar via daring seperti ini ya, via network gitu ya. Kita naik gunung yang awalnya hanya tujuannya naik gunung, sekarang ada tambahan lagi parameternya untuk bersosial media, mengisi galeri di sosial media kita, kan kayak gitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa dunia itu tanpa ada batasan. Gitu ya. Kemudian juga kita bisa juga membentuk komunitas secara global ya. Bahkan pertemanan ya, human network gitu ya. Siapa yang tidak punya apa itu teman-teman dari orang luar negeri ya, selain dari Indonesia, pasti dari kalian ada memiliki teman dari luar negeri ya. Artinya dengan memanfaatkan sosial media itu ya, maka dikatakan di sini tidak lagi ada batasan lagi. Saya yang mengajar di ruangan ini 3x3 gitu ya, ya tertutup semuanya, ada temboknya, ada pintunya ya, tetapi bisa bertatap secara virtual dengan kalian. Nah, itu disebut dengan without boundaries gitu ya. Baik, kemudian komponen-komponen pada jaringan itu, nah ini dalam konteks manajemennya gitu ya. Jadi begini teman-teman, kita ini menggunakan smartphone, menggunakan laptop, PC. Nah, itu sebenarnya kita itu sebagai saat ini ya, sebagai klien ya. Kemudian servernya itu adalah Gmit server ya. Gmit server ya. Jadi kita bisa berkolaborasi sesama klien kita ini ya. Artinya apa? Bahwa klien ini adalah tugasnya meminta layanan kemana? Ke server. Si server ini adalah menyediakan layanan. Pak, maksudnya ada email server, ada yang bentuk server, itu maksudnya bagaimana? Kan kayak gitu ya. Jadi web server, email server, file server itu kan terinstall, dia itu bertempat di virtual server ataupun fisik server gitu ya. Nah, ada yang belum pernah lihat server itu seperti apa? Kita coba lihat ya bersama-sama. HPE server misalkan ya. Nah, bentuknya itu secara fisik ada yang bentuknya tower seperti ini ya, berdiri. Ada bentuknya seperti ini yang terpasang di rak ya. Nah, ini bisa kita install layanan server, contohnya web server, mail server seperti itu ya. Yang tugasnya adalah memberikan informasi atau memberikan layanan ya. Kalau kita berkirim email, nah berarti kita butuh email server. Kalau kita ingin menaruh website kita, berarti butuh web server. Kalau kita ingin mendapatkan file dari cloud, misalkan kita menggunakan cloud server atau file server gitu ya. Nah, itu adalah beberapa layanan, dan juga konteksnya di sini komputer yang bertindak sebagai klien ya, dan ada juga komputer yang khusus bertindak sebagai server gitu ya. Jadi khusus ya. Secara spek pasti berbeda. Klien ini paling harganya 20, 30, 50 gitu ya. Kalau server 100, 150 sampai 1 M pun juga ada gitu ya. Kemudian kedua adalah peer-to-peer. Nah, mudahnya gini teman-teman, bahwa peer-to-peer ini dalam konteks manajemen jaringan ya, dia itu tidak ada komputer yang khusus sebagai klien atau komputer khusus sebagai server gitu ya. Nah, contohnya bagaimana Pak maksudnya gitu ya. Contoh, alfa dengan beta itu tinggal dalam satu kos, berbeda kamar. Yang alfa itu tinggal di kamar nomor 1, beta tinggal di kamar nomor 16 gitu ya. Atas pojok ya, dan bawah pojok gitu ya. Nah, si alfa ini memiliki printer gitu ya. Si beta tidak punya, tetapi si beta ini memiliki kumpulan film misalkan gitu ya. Nah, kebetulan keduanya ini dalam satu kelompok tugas gitu ya. Nah, si alfa sudah selesai pekerjaannya, dia ingin rileks sejenak, akhirnya dia butuh nonton film gitu ya. Nah,
dan si beta ini belum selesai. Maka si alfa ini bisa mengakses alamatnya komputernya si beta gitu ya, karena dia koleksinya banyak gitu ya. Ada yang di sini komputernya koleksi filmnya banyak. Nah, maka di sini secara bersamaan si beta mengerjakan tugas ya, sekaligus komputernya sebagai server gitu ya. Kemudian si beta juga gitu ya. Beta sudah selesai mengerjakan, ingin ngeprint, dia tidak punya printer, maka si alfa ini sekaligus gini ya, dia itu sebagai klien karena tadi nonton video, sekaligus sebagai server karena melayani printer server, gitu ya. Nah, di sini tidak ada yang khusus sebagai klien dan server. Dua-duanya di handle ya. Tentu di sini memiliki kelebihan dan kekurangannya, mulai dari kelebihan mudah di setup, tidak terlalu kompleks, biayanya juga tidak mahal, kemudian juga simple ya. Misalkan ingin mengaktifkan file server ya diaktifkan gitu ya. Jadi di sini sangat-sangat mudah gitulah. Tidak perlu admin tersendiri, yang penting pemiliknya tahu gitu ya. Dan kekurangannya apa ya ini ya? Ya kurang aman, tidak bisa diekspansi, diperluas lebih jauh, performanya juga lambat gitu ya, karena tugasnya bareng ya dan speknya tidak tinggi gitu. Baik, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Mas Krisna apa ini? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. End device. Nah, ini di sini di topologi ini ada kategori end device. Nah, end device ini adalah sumber pesan itu dikirim maupun diterima ya. Jadi misalkan saya memiliki file ya, ingin saya kirim kemana, alfa ke beta gitu ya, Mas alfa ke Mbak beta misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya itu butuh namanya media transmisi, kabel maupun wireless gitu ya. Kemudian di tengah-tengah di sini ada internetwork atau intermediate network gitu ya, atau network device. Contohnya apa? Ada router yang mengarahkan kemana, ini ibaratnya seperti simpang 5 misalkan ya, atau simpang 4 gitu ya. Dari Jogja mau ke Pati, Jawa Tengah lewat mana gitu ya. Nah, ini tugasnya router. Kemudian ada switch, ini sebagai central node ya. Kalau dua PC kan bisa langsung tersambung langsung ya, tadi seperti peer-to-peer ya. Tetapi kalau lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, maka butuh switch ini gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah perangkat tadi ya, intermediary network device atau perangkat jaringan ya. Ada wireless router, maksudnya wireless routernya apa ya? Dia itu bertindak sebagai router dan sekaligus dia itu memiliki interface berupa ini ya, wireless card ya, yang bisa menghubungkan end device itu dengan media transmisi wireless. Ada LAN switch sebagai central end device tadi ya, semua end device terhubung ke LAN switch ini. Atau di sini ada router. Ya, router ini ibaratnya simpang 5 dari mana ke mana itu ya. Nama kegiatannya adalah melakukan routing. Gitu ya. Kemudian multi layer switch ini adalah perangkat yang bisa bekerja di layer 2 sebagai switch ataupun di layer 3 sebagai router. Maksudnya layer 2, 3 apa ini Pak? Layer 2, layer 3 ini kaitannya dengan OSI layer. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan OSI layer 1, 2, 3 sampai layer 7 gitu ya. Nah, ini adalah intermediary network device. Oke, semoga memahamkan ya. Baik, sekarang media transmisi kita bisa memilih ya. Media transmisinya apa? Apakah menggunakan copper, tembaga, ataupun menggunakan fiber optik atau menggunakan wireless. Nah, pertanyaannya kira-kira kita menggunakan apa? Nah, menggunakan apa ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh misalkan case-nya gini ya. Di kantin, kira-kira media transmisi yang tepat apa? Apakah kabel fiber optik atau kabel tembaga atau wireless? Di kantin. Wireless, Pak. Wireless, Pak. Wireless ya. Tentu di sini memiliki alasannya. Ada yang bisa ngasih contoh alasannya apa wireless?
soalnya kantin tuh tempat umum, jadi kayak biar fleksibel yang nyambung siapa aja gitu, Pak. Oh gitu ya. Baik, silakan NIM-nya dikirimkan ini ya. Apa itu? Di keaktifan ya. Betul ya. Ini Carkom 2. Aktifan. Oke, NIM. Pakai F ya, Jadi salah. saya, Ditulis aja Mas di grup ya. Baik, oh ya, betul ya. Bayangkan saja kalau misalkan di kantin itu menggunakan kabel ya kan, tentunya kalau kita ke kantin itu pasti bawaannya itu udah lapar, buru-buru ingin makan gitu ya. Tiba-tiba ada yang narik kabel, kita lari, wah keserimut jatuh, kan repot. Maka penting sekali kita memilih media transmisi wireless. Contoh di rumah juga gitu ya, supaya rumahnya itu tidak ada kabel yang berseliweran, makanya menggunakan wireless. Ya. Tetapi kalau hal lain misalkan sebagai backbone, sebagai lab itu sebaiknya kita menggunakan kabel. Ya. Artinya di sini sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Kalau kabel tembaga ini lebih konteksnya menggunakan apa ya, sinyal elektrikal ya, gelombang elektromagnetik gitu ya, electrical. Kemudian kalau fiber optik menggunakan gelombang cahaya. Nah, sama-sama kereta dan bus ya, sama-sama bisa menampung 30 orang misalkan ya, satu gerbong ya. Tapi kan rambatannya itu kan lebih cepat kereta kan kayak gitu. Nah, case-nya di sini adalah fiber optik gitu ya. Nah, wireless juga gitu ya. Wireless itu apakah hanya untuk di rumah, Pak? Apakah hanya untuk tempat seperti itu? Enggak ya. Wireless ini artinya tanpa kabel ya. Artinya di sini juga bisa digunakan sebagai backbone. Dan tentunya perangkatnya tidak seperti ini gitu ya. Anda bisa melihat apa itu antena atau tiang greenfield ya. BTS yang kakinya 4, warnanya merah putih itu kan juga menggunakan wireless ya. Menggunakan gelombang radio frekuensi tertentu gitu ya, atau channel tertentu gitu. Oke, kemudian representasi jaringan dan topologi ya. Jadi ini penting sekali Anda tahu, oh ini kategorinya end device seperti IP phone, desktop, laptop, wireless tablet ya. Kemudian apalagi printer, telepresence, endpoint ya. Artinya di sini adalah perangkat akhir yang kaitannya dengan kita sebagai user ya. Gitu. Ada lagi nggak end device di sini? End device, contoh misalkan apa lagi? Misalkan CCTV itu juga kategori end device ya. Kemudian apalagi perangkat-perangkat IoT itu juga kategori end device ya. Artinya perangkat akhir yang support dengan perangkat jaringan gitu ya. Kemudian ada intermediary network device, contohnya tadi ya seperti router, switch, firewall, multi-layer switch ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada media transmisi gitu ya. Nah, ada istilah penting yang sering kita temui nanti, ada yang namanya interface, network interface card ya, atau NIC. Tentu perangkat jaringan, perangkat end device ataupun perangkat jaringan ya, ketika ingin berkomunikasi di network tentu memiliki NIC. Ada physical port-nya, ada interface-nya gitu ya. Baik itu menggunakan fast Ethernet, gigabit Ethernet ataupun 10 gigabit Ethernet gitu ya. Baik. Kemudian ini penting sekali ya, apalagi kalau kita semester 6 ataupun nanti kita skripsi gitu ya. Kita harus membuat topologi. Nah, ini bedanya alhamdulillah teman-teman mulai berapa ya? 3 tahun ini ya, 3 tahun ini ada mata kuliah perancangan jaringan komputer itu bisa memberikan dampak positif ketika mereka menjadi seorang network arsitektur ya, desain jaringan. Nah, ini adalah sebagai dasar kalian sebagai network arsitektur yang gambar gitu ya. Walaupun ya tidak menggambar sepenuhnya ya, karena menggunakan tools atau aplikasi software gitu ya. Nah, di sini ada physical topologi diagram. Maksudnya apa? Physical topologi diagram itu menggambarkan bahwa perangkat switch, router, server, laptop itu di ruang apa? Oh, laptop 1 itu di room 2125. Server web server itu ada di
room 2158 gitu ya. Kemudian kalau logical topologi diagram ini lebih memberikan informasi ya. Memberikan informasi yaitu interface antar kedua perangkat. Switch dengan server, nah itu dihubungkan dengan interface apa gitu ya. Nah, itu di logical topologi diagram. Pak, apakah kalau kita menggambar, apakah harus membuat dua topologi ini? Ya tidak harus. Dan itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya pribadi, ya boleh diikuti atau tidak ya. Daripada gambar dua, nah sekalian informasinya saya gabungkan jadi satu. Itu juga bisa. Oke. Terkait dengan common types of network, ya jadi yang sering ya di jaringan ya terkait dengan ukuran ini ya, kalau kita kategorikan itu ada yang small home, kemudian small office dan atau home office, ada medium dan atau large, ada juga konteksnya adalah worldwide gitu ya. Jadi kalau small home network ini bisa dikatakan komputernya itu tidak banyak. Kalau di rumah ada bapak, ibu, kakak, adik gitu ya, mbah gitu ya. Mbahnya ada yang masih gaul ya, menggunakan IG ya, TikTok. Ya itu adalah small home gitu ya. Kemudian kalau suhu ini memungkinkan ya secara jumlah sebenarnya ya hampir tidak ada bedanya lah, hampir sama lah gitu ya dengan small home ini ya. Tapi di sini ada kegiatan remote ya, Anda meremote komputer kerja dari manapun gitu ya, dari kafe itu ya, remote komputer kerja gitu ya. Kemudian medium to large ini lokasinya banyak dan juga jumlahnya sekitar 10 sampai 100 gitu ya. Ya. Jadi yang terhubung di sini bahkan 1000 gitu ya, yang terhubung di kategori medium large gitu ya. Kemudian untuk worldwide ini memastikan sampai ratusan juta atau ya 100 sampai 1 juta komputer ataupun lebih gitu ya. Ya. Ini kategori worldwide ya. Artinya kalian terhubung dengan ISP, saya terhubung dengan ISP. Nah, di antara ISP itu pasti juga banyak perangkat yang terhubung gitu ya. Nah, kita sebut dengan internet gitu ya. Kemudian juga dalam konteks ini ya, kalau tadi itu kan dalam konteks ini ya, apa itu ukuran ya, ukuran dalam konteks di lokasi ya, di tempat gitu ya, lokasi dan tempat, ukuran dan tempat. Kalau ini konteksnya adalah terkait dengan ini sebenarnya juga ukuran gitu ya, tapi lebih konteksnya jaringan di kantor pusat itu termasuk apa? Apakah personal area network, local area network, metropolitan area network gitu ya. Nah, itu adalah cakupan ukuran gitu ya. Kalau tadi lebih ke tempatnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, kira-kira komputer atau perangkat jaringan yang banyak itu di kantor pusat atau di kantor cabang? Pasti kita sepakat bahwa komputer dan perangkat jaringan itu lebih banyak di kantor pusat ya. Central Brand Homes ini sebagai LAN. Kemudian masing-masing LAN ini kan terhubung dengan ISP atau vendor ya. Di ISP itu juga terhubung ke apa itu provider lain, router lain. Maka ini disebut dengan WAN ya, Wide Area Network. Yang kita sendiri tidak tahu gitu loh. Pastinya seperti apa. Nah, kita bisa tracking sih menggunakan traceroute gitu. Kita terhubung ke Google itu lewat mana gitu ya. Maka di sini penting sekali terkait dengan infrastruktur jaringan ya. Nah, ini terkait dengan ukuran, coverage area-nya, jumlahnya ya. Kemudian tipe layanannya gitu ya. Nah, ini perbedaan antara LAN dan WAN gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan LAN WAN ini juga tentu memiliki karakteristik ya, memiliki karakteristiknya. Contohnya untuk LAN ini
perangkat itu dibatasi ya, artinya terbatas lah, tidak banyak gitu ya. Switch hanya 2 atau 1, kalau perangkat WAN kan enggak ya, banyak ya. Ada core layer, distribution layer, akses layer ya. Cuman ini gambarnya disimpelkan saja ya. Kemudian dalam administrasi ya, misalkan network administratornya cukup 1 gitu ya. Kemudian bandwidth internal ya, internal ini lebih tinggi ya. Maksudnya bagaimana bandwidth ini? Jadi kalau ini interface switch ataupun interface PC itu kan pasti sampai support 1 giga gitu ya. Dan kita transfer file dari komputernya alpha ke komputernya beta itu kan bergiga-giga ya. Misalkan kita ngopi film, ngopi pekerjaan itu kan sampai bergiga-giga ya. Tetapi kalau koneksinya WAN ini kan kita berlangganan WAN itu berapa sih? Contoh saya berlangganan IndiHome 10 mega, 20 mega gitu ya. Biasanya yang sampai 1000 Mbps itu ya, itu biasanya ya udah corporate besar ya, seperti dinas yang melayani OPD lain gitu ya, ataupun kantor-kantor besar yang lain gitu ya. Makanya di sini bisa dikatakan lower speed links between LAN ya. Jadi antara brand 1 LAN ya dan brand 2 LAN ini bandwidthnya lebih kecil gitu ya, karena ya tujuannya lebih banyak untuk kebutuhan bandwidthnya di lokal ya gitu. Baik, kemudian internet ini bisa dikatakan kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pemerintahan, hospital, nah itu kan semuanya itu kan LAN ya. Nah ini dihubungkan dengan providernya masing-masing, nah ini disebut dengan internet ya. Artinya dalam konteks kepemilikan ini dibahas ya. Kalau intranet jaringan Amikom itu kan pemiliknya siapa? Oh bisa dikatakan ini pemiliknya Prof Yanto gitu ya. Jaringan ekstranet, oh ini loh miliknya Tokopedia. Nah ini suppliernya, ini customernya, ini kolaboratornya gitu ya. Ataupun konteksnya Amikom dengan UGM ya berkolaborasi. Nah ini artinya ada 2 organisasi yang saling berkolaborasi di jaringan. Kalau internet ada nggak pemiliknya? Ini jaringan internet saya, ya tidak bisa gitu ya. Adanya mungkin paket internet ya, akses ke internet gitu ya. Jadi internet ini tidak dimiliki oleh 1 orang ataupun komunitas grup gitu ya, tetapi internet ini adalah milik bersama gitu ya, karena tadi ya LAN membentuklah sebuah jaringan yang besar yang kita sebut dengan internet gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, kita lanjut di internet connection ya. Jadi ketika kita terhubung ya jaringan LAN kita terhubung ke wide area network, terhubung ke internet, maka kita perlu berlangganan ke provider ya, ke provider ya, entah itu Citranet, entah itu Bisnet, entah itu apa Gmedia, IndiHome, nah itu sebagai provider ya. Nah sambungannya lewat apa? Apakah DSL, apakah kabel, apakah kita terhubungnya dengan seluler, misalkan apa tethering gitu ya. Saya sendiri di sini tethering ya, karena belum ada fiber optik masuk di sini ya. Saya di Pati ini. Kalau di Jogja sudah ada ya. Kemudian kalau area-area terpencil bisa menggunakan satelit gitu ya. Nah ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Entah itu kelebihan bandwidthnya tinggi tetapi biayanya mahal gitu ya. Ataupun sebaliknya gitu ya. Ini pilihan yang bisa kita gunakan di classroom dan small office terkait dengan sambungan ke internet atau tersambung ke WAN gitu ya. Baik, untuk bisnis internet connection sebenarnya tidak jauh beda ya. Ada di sini ada dedicated licensed line, ada metro internet, ada DSL tapi untuk bisnis ataupun satelit untuk bisnis. Nah, umumnya kita sebagai pengguna di rumah dengan pengguna di kantor itu bedanya biasanya kalau di kantor itu antara paket internet untuk upload ya, untuk upload dan download itu sama atau simetris ya, simetris sama ya.
uploadnya 10 giga, ya downloadnya 10 giga gitu ya. Atau nggak sampai 10 giga ya. 10 MB ya, 10 MB uploadnya ya downloadnya 10 MB gitu ya. Biasanya harganya juga mahal. Kemudian kita memiliki IP public tersendiri gitu ya. Oke. Baik, ada istilahnya namanya jaringan converging ya. Converging maksudnya apa? Ya dulu ya. Kalau kita membicarakan dulu itu kan tidak terjadi sekarang ya. Dulu itu message apa itu video ataupun konteksnya media transmisinya itu sendiri-sendiri ya, memiliki rule tersendiri-sendiri ya, tidak bisa bergabung ya. Tetapi dengan konsep converging network ya, jadi data voice video itu bisa dilalui di media yang sama ataupun berbeda ya. Dalam waktu bersamaan kita ngirim email ya, ada teks, ada data ya, ada voice ataupun ada video gitu ya. Nah, di sini adalah kesepakatan dari berbagai vendor untuk membuat kesepakatan rule-nya seperti apa gitu ya. Ketika ingin mengirimkan data voice dan video, kita sebut dengan converging network gitu. Baik, kemudian nanti pastikan Anda install paket Tracer, silakan nanti setelah terdaftar sebagai student Cisco untuk mata kuliah jaringan komputer, download paket Tracer versi terakhir ya, dan diinstal gitu ya. Oke, kemudian jaringan itu dikatakan reliable, bisa diandalkan, itu seperti apa sih? Nah, ibaratnya orang itu jadi orang itu yang bisa diandalkan, memberikan manfaat yang lebih banyak gitu ya. Nah, pertama adalah fault tolerant ya. Jadi di sini kita bisa memperoleh jaringan yang baik itu adanya fault tolerant. Kalau misalkan jaringan terputus gitu ya, contoh kemarin ya Indium terputus jalur backbone-nya gitu ya, maka ada jalur alternatif lain walaupun kenyataannya tetap lemah. Nah, itu adalah fault tolerant gitu ya. Scalability mudah diekspansi, security terkait dengan pengamanannya, ibaratnya rumah itu ya, umumnya rumah standarnya jaringan itu ya, umumnya rumah itu ya ada temboknya, pintunya, ada jendelanya. Nah, kalau sudah membicarakan security ini, pintunya ada grandernya, jendelanya ada tralisnya gitu ya. Ada keamanan security, ada access listnya kalau jaringan. Quality of service, nah ini layanan-layanan yang membutuhkan kualitas khusus, misalkan seperti video conference, telepon. Nah, ini penting kita menerapkan quality of service gitu. Baik, fault tolerant tadi ini sebagai contoh yang saya contohkan ini ya, ibaratnya ketika si alpha ini ya, akses internetnya jalur umumnya lewat sini ya, R2, R1 internet ya, tiba-tiba terputus, maka dia bisa melewati R2, misalkan ini R3 gitu ya, ke internet gitu ya. Nah, ada alternatif lain ya. Artinya di sini untuk mewujudkan koneksi jaringan atau jaringan itu fault tolerant harus ada redundan ya. Redundan itu maksudnya apa? Ganda. Ganda pada apa? Ganda pada perangkat jaringan, ganda pada media transmisinya, ganda juga pada providernya. Gitu ya. Oke, semoga paham. Kemudian scalability, nah, bayangkan saya di sini saya coba menggambarkan scalability itu kita bandingkan dengan topologi tadi yang kategori scalability ya, dibandingkan dengan topologi yang tidak memiliki scalability gitu ya. Oke, contohnya seperti ini ya, misalkan internet, oke, router border, kemudian ada switch gitu ya, karena karyawannya itu portnya katakanlah 5 gitu ya, 5 ya, portnya 5 terhubung ya, ini kan tetap pakai ini ya, isi ya. Nah, PT Jaya misalkan ya, sukses dalam berbisnis ya, akhirnya dia nambah karyawan 2. Wah, ini gimana, ini portnya udah habis, akhirnya beli 1 switch lagi ya, 1 switch,
Kemudian jumlah portnya katakanlah 5 untuk memudahkan aja ya ini. Jumlah port itu minimal 8, 16, 24 ya. Oke, akhirnya ini diputus, kemudian ini tarik ke sini. Nah, oke. Kemudian isi ini ke sini jadinya gitu ya. Baru ada tambahan karyawan gitu. Kemudian nanti ekspansi lagi juga gitu. Nah, gitu. Nah, ini dikatakan bahwa jaringan itu tidak scalability, artinya tidak mudah diekspansi karena di sini ibaratnya kalau di sini rakus bandwidth ya sudah habis di sini gitu ya. Nah, maka di sini ada namanya itu adalah istilahnya core layer, distribution layer, access layer ya. Jadi kalau disandingkan, saya sandingkan sini saja. Oke. Internet, kemudian router, kemudian menugaskan satu switch sebagai ini core, ini distribusi. Nah, distribusi katakanlah ini ke ruangan finance ya. Finance. Ini baru karyawan finance gitu ya. Kemudian ke mana lagi? Ke IT gitu ya. Suite IT. Nah, ada 2 orang gitu ya. Artinya ada 5 port, berarti sudah bisa mewakili 4 organisasi atau departemen gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, tentu Anda bisa membedakan 2 topologi ini gitu ya. Nah, dengan menyediakan satu switch distribusi. Kemudian ini switch akses, SW akses. Oke, itu ya. Nah, ini adalah mudah di-expand dan ini yang sebelah kiri tidak mudah di-expand. Oke, semoga memahamkan. Kalau ini konteksnya adalah redundan juga ya. Scalability and fault tolerant kalau ini ya. Lebih bagus lagi. Oke, ada quality of service, jadi seperti layanan telepon, video conference ya. Nah, ini dikhususkan ya, vilanya kalau di Cisco kalau nggak salah 105 atau nggak 150 ya vilanya. Itu khusus untuk telepon gitu ya. VoIP, ya, layanan penting. Nah, ini adalah quality of service. Kemudian network security. Nah, tentu ketika kita beli perangkat, pasti ada username, password di default. Nah, untuk meningkatkan enhanced network security, berarti kita harus menggantinya passwordnya. Ya, bukan lagi 123 lah. Ya, setidaknya 123 ABC 00 garing-garing gitu ya. Nah, itu penting sekali gitu ya, untuk meningkatkan pengamanan. Oke. Nah, pengamanan ini dalam hal pengamanan ini bisa dalam konteks fisik ya, infrastrukturnya maupun logiknya. Kalau fisik bagaimana? Oh, router itu ditaruh rak ya. Misalkan ya saya gambarkan router in the moon. Nah, seperti ini ya. Jadi ini penting sekali ya. Kita taruh perangkat-perangkat kita di rak dan kita tutup dan kita kunci ya. Dan kuncinya tentu jangan ditinggal di sini. Nah, ini penting sekali. Ini untuk meningkatkan pengamanan secara fisik. Kalau logik ya tadi, mengganti username, password harus diganti ya. Hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan confidentiality ya. Hanya orang tertentu yang bisa melihat ya, rahasia ya. Kalau hanya read ya cuma read. Kalau bisa memodify ya kita kasih modify. Jadi kita tidak perlu memberikan otoritas kepada orang yang tidak memiliki otoritas. Dan juga menjaga integritas dan juga availability, tersedia hanya orang tertentu, waktu tertentu gitu ya. Itu adalah network security. Oke. Sekarang adalah trennya. Network trend. Nah, tentu yang kita rasakan sekarang ya, mulai dari kita main game, kita cari pasangan ya kan, kita transfer uang,
semuanya itu menggunakan smartphone, berada pada your own device ya, your hand gitu ya, di tangan Anda sendiri bisa melakukan aktivitas itu. Kemudian layanan-layanan yang bisa kita gunakan seperti layanan cloud computing, kita menaruh file itu ya menjadi tren saat ini gitu ya. Bahkan yang kita lakukan saat ini ya, kita lakukan saat ini. Baik. Oke, ini adalah bagaimana kita sedang di pinggir pantai ya kan, ataupun kita menikmati di pegunungan ya, membawa laptop kita, notebook kita, tablet kita, smartphone kita ya, memungkinkan kita bisa berkomunikasi kemanapun ya tanpa ada batas lagi ya dari tangan kita, smartphone kita ya. Oke, online collaboration ya seperti yang kita lakukan ini juga ya. Oke, kemudian juga aktivitas pekerjaan kita ya, itu juga menggunakan online collaboration gitu. Cloud computing, siapa saat ini yang tidak menggunakan cloud computing? Ya tentu sudah ya. Baik itu menggunakan public cloud, private cloud atau hybrid cloud. Nah, bedanya apa gitu ya. Jadi public cloud di sini memungkinkan bahwa kita itu menggunakan layanan publik ya, yang tidak harus kita sendiri yang membeli infrastrukturnya, kita bisa sewa ya, sewa per hari, per minggu, per bulan, tapi umumnya mulai dari per bulan gitu. Bahkan ada yang trial, nah itu menggunakan Azure, Google Cloud, nah itu adalah public cloud ya. Kemudian private cloud, nah ini artinya hanya layanan itu hanya bisa diakses oleh organisasi tertentu atau pemerintahan tertentu gitu ya. Kalau hybrid berarti kombinasi antara public dan private. Kemudian ada custom cloud. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan lah. Nah, itu konteksnya di industri, di media ataupun di bidang kesehatan. Nah, ini bisa kita custom tersendiri lah. Tetapi secara kepemilikan aksesnya kita bisa memilih public, private ataupun hybrid cloud. Begitu ya. Baik, kemudian tren teknologinya ya, tren teknologinya. Jadi kalau ada istilahnya smart home teknologi yang memungkinkan kita bisa ini ya, melakukan aktivitas, mematikan, menghidupkan electrical lampu di tempat kita ya, rumah kita menggunakan smartphone ya, terhubung dengan cloud. Nah, contohnya kalau di Indonesia ya mungkin lagi booming seperti produknya Xiaomi, produknya Bharti, dan produk-produknya yang lain. Nah, itu bagian dari smart home teknologi gitu ya. Kemudian juga powerline networking ya, jadi kita memanfaatkan jaringan listrik untuk menghubungkan perangkat end device kita ya, gitu ya. Ini ibaratnya seperti kabel ya, tetapi di sini ada alat ya, alat powerlink network. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Oke, entah itu dari produknya D-Link dan lain sebagainya ya, saya tahu D-Link gitu ya. Gitu. Wireless broadband ya, kita bisa terkoneksi dengan wireless broadband ataupun tanking. Nah, itu juga menggunakan ini ya, meningkatkan ya, yang awalnya rumah biasa, rumah klasik menjadi rumah modern ya, adanya wireless broadband services ini. Oke. Network security. Nah, ini bisa dikatakan gini ya. Jadi ancaman itu bisa dari internal ataupun eksternal gitu ya. Jadi kalau eksternal tentu ya serangan-serangan dari seperti Trojan ataupun ransomware, virus ya. Itu dari eksternal mencoba menembus di jaringan kita. Kalau internal, nah ini ada kompromi ya. Ada kompromi. Nah, kompromi karyawan yang memiliki niat jahat gitu ya, niat tidak baik. Nah, ini memanfaatkan sumber daya di perusahaan gitu ya untuk kegiatan jahat. Oke. Nah, ini beberapa serangan ya ataupun yang memungkinkan ya merusak jaringan internal kita dari eksternal, dari virus, worm, trojan, spyware, adware, zero day attack. Nah, ini beberapa serangan yang dilakukan
Kalau internal, nah ini ya, entah itu perangkatnya hilang lah, atau dicuri lah, atau tiba-tiba bohong gitu ya, hilang tapi disimpan sendiri gitu ya. Kemudian juga adanya apa ya, apa itu, karyawan yang tidak loyal lah, ataupun orang-orang jahat di internal perusahaan itu ya. Ini akan mengancam kita. Kira-kira lebih bahaya mana? Kalau internal justru lebih mudah ya, tanpa harus ada ini ya, ada batasan ya. Kalau bisa mengakses server ya akses server, dia bisa mengambil apapun itu. Makanya penting sekali di sini adalah etika, kode etika dalam menggunakan teknologi gitu. Oke, terkait dengan solusi pengamanan jaringan ya, tentu di sini perlu menyediakan firewall ataupun kebijakan. Nah, kira-kira kebijakan sama tindakan teknis lebih duluan mana? Misalkan Anda sebagai network administrator nih, ya, karena bandwidth-nya terbatas, Anda dikomplain sama CEO ya, sama bos, ini kok internetnya lemot. Nah, tiba-tiba Anda blok semua YouTube, Facebook, IG gitu ya. Pasti di ruangan Anda itu akan ramai banyak orang, oh ini kok ditutup gitu ya. Nah, maka penting sekali kita itu tidak bertindak sesuai dengan cuman teknis ya, tetapi kita harus paham terkait dengan tata kelola IT. Maka penting harus ada payung hukum, yaitu apa? Kebijakan atau keputusan direktur ya. Keputusan direktur harus untuk mengamankan bandwidth ya, harus diblok situs-situs yang tidak digunakan untuk kerja, contohnya gitu ya. Kemudian firewall ini untuk mengantisipasi serangan dari internal, seperti apa kita membuat control list ya, yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Nah, untuk solusinya juga kita firewall ini kita fungsikan sebagai IPS, IDS, ataupun kita koneksinya dari luar ke internal perusahaan kita menggunakan VPN terlebih dahulu. Kemudian ada sistem monitoring security event management ya, SIEM itu ya, itu untuk memantau proaktif ada serangan atau tidak. Nah, itu bagian dari kita memberikan solusi pada keamanan jaringan. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah IT profesional, bagaimana kita mengawali. Saat ini kita masih bagian dari CCNA, Cisco Certified gitu ya. Nah, CCNA ini kalau sekarang kurang lebih itu ada 3 semester ya, yang harus kita lalui. Ya, ini penting sekali harus kita selesaikan supaya nanti kita bisa sertifikasi secara industri diakui internasional. Kemudian ada sertifikasi lain ya, mulai dari Cisco Certified Specialist, CCNP, bahkan yang expert ya CCIE. Nah, ini bisa kita peroleh. Ada yang baru ini, kalau misalkan Anda suka network sekaligus programming, nah ini ada namanya DevNet ya. Ini untuk membangun jaringan menggunakan kemampuan programming kita. Nah, ini menjadi gambaran kita ingin apa, atau menggunakan sebagai konsultan juga bisa ya. Anda punya sertifikasi ini, pengen jadi konsultan juga bisa, marketing juga bisa ya. Oke, untuk networking job Anda bisa mengikuti sebuah grup ataupun dari Netakan gitu ya, maka akan sering sharing terkait dengan event-event atau peluang-peluang gitu ya, ataupun menggunakan job street dan sebagainya, itu bisa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga modul ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ada? Pak, apa besok praktikumnya mencoba setting IP address? Oke, ya. Untuk praktikumnya nanti memang langsung praktek ya. Tapi ini materinya tidak cukup saya sampaikan ya. Ya, jadi besok itu praktikumnya ini ya. Navigation the iOS. Nah, ini pengenalan paket tracer ya. Ya, jadi nanti diikutin saja. Jadi ini ada modulnya, Anda tinggal mengikuti ya. Jadi tidak perlu khawatir,
silakan setelah ini nanti install paket tracernya, kemudian Excel ini akan saya berikan kalian, Anda bisa mencoba-coba dulu ya. Semoga bisa tingkat kemandirian kalian dalam belajar itu bisa ditingkatkan ya, supaya memberikan manfaat lebih di mata kuliah ini gitu. Pak, untuk business connection di poin 15 ketika syarat itu merupakan satu kesatuan, Pak. Enggak ya, jadi maksudnya gini ya. Jadi business connection itu maksudnya tadi ya, koneksi ya. Koneksi internet tadi ya. Jadi kita itu dalam berlangganan internet ya, berlangganan internet itu bisa memilih salah satu. Nah, Anda pengen gunakan apa? Apakah gunakan dedicated line, menggunakan Metro Ethernet, atau gunakan bisnis DSL, atau gunakan satelit, gitu ya. Nah, itu menjadi pilihan ya, pilihan. Begitu. Baik, ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan tadi untuk keaktifannya ditulis di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga kita bisa selalu bertemu ya. Semoga saya selalu bisa bertemu kalian dan kita semua dalam keadaan sehat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.